Pemirsa, kita ikuti bersama konferensi pers dari Kementerian Ketenagakerjaan berikut ini. Ucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita terus bisa membangun kolaborasi sinergi ke depannya insya Allah. Hadir bersama saya pada konferensi pers siang ini, yang pertama adalah perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh, Bapak Carlos Raja Guguk. Perwakilan LKS Tripartit Nasional, unsur organisasi pengusaha, Ibu Mira Sonia. Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Dr. Afrian Syahnur, staf khusus Bu Dirjen dan Pak Sekjen dari Kementerian Ketenagakerjaan. Izinkan saya membacakan surat edaran sebagai tindak lanjut dari hasil konferensi pers yang sudah dilakukan tadi malam oleh Bapak Menteri Koordinator Perekonomian. Kami diminta untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Pak Presiden surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M6 HK04 /3 Romawi 2026 tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Saya mohon izin untuk membacakan isi dari surat edaran tersebut. Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. C. Bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. D. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga. E. Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan, rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi, sektor energi, bahan bakar minyak, gas, dan listrik, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah, sektor retail atau perdagangan, bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat pembelanjaan, sektor industri dan produksi, pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi, sektor jasa, perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality, sektor makanan dan minuman, restoran, kafe, dan usaha kuliner, sektor transportasi dan logistik, angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman, sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek. Dan yang terakhir, teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan. Kedua,
himbauan kami melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, antara lain A. Pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi. B. Penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak dan energi lainnya secara bijak. Dan C. Pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur. 3. Himbauan kami melibatkan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam A. Merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi. B. Membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak. Dan C. Mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi. Demikian surat edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Pak Carlos. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, juga Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, beserta jajarannya. Izinkan saya untuk memberikan kutipan dari surat edaran yang baru saja terbit. Perkenalkan, saya Carlos Rajaguguk sebagai anggota LKS Tripartit Nasional, unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Adapun poin-poin yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, mewakili Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang ada di LKS Tripartit Nasional, kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada pemerintah dalam hal ini, terutama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang merespon dengan cepat dinamika global yang sedang terjadi belakangan ini melalui transformasi budaya kerja. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas terbitnya surat edaran nomor 6 tahun 2026 ini tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, yang mana surat edaran ini akan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.